Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum saya jelaskan dengan detail, alangkah baiknya subscribe dulu untuk berlangganan. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya dapat notifikasi setiap saya mengupload video terbaru. Dan apabila video ini bermanfaat, dan lupa share kepada teman terdekat Anda dan komen apabila ada pertanyaan dan di-like apabila Anda suka. Terima kasih. Oke sahabat YouTube ya, sedikit saya akan share berbagi buat teman-teman. Jadi kondensor ini saya cek menggunakan sabun. Saya pun tidak menemukan titik kebocoran. Saya rendam ke dalam air juga tidak menemukan titik kebocoran teman-teman ya. Cuman di sini keluar oli teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini masih melanjutkan perbaikan tadi malam. Tadi malam ini sudah saya share juga pada teman-teman semuanya bagaimana cara mencari titik kebocoran. Ternyata saya sedikit pun tidak menemukan titik kebocorannya, tapi di sini saya lihat ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat. Di sini tuh tidak ada titik kebocoran, tapi oli keluar melalui di sini ya. Dan di sini posisi sudah saya lepas sama kulkasnya, kulkasnya ada di situ. Dan kondensornya ada di sini ya. Jadi apabila buat teman-teman semuanya perbaikan, apabila di dalam kompresor sudah tidak ada freon, tidak ada desisan angin, itu artinya ada bocor halus ya. Dan seperti ini contohnya. Dan ini pun tidak ada bocornya, cuman keluar oli, pasti kan ada bocorannya. Perkiraan ada di sini, maksudnya yang kropos itu di daerah sini. Dan saya akan coba lagi ya, saya kasih sabun lagi. Maksudnya tadi malam saya juga belum berhasil. Saya kasih sabun, tidak keluar gelembung. Saya rendam di dalam air juga tidak keluar gelembung ya. Dan sekarang mau saya ulang lagi. Saya akan mencoba kasih sabun yang keluar oli di sini. Tujuannya apa teman-teman ya? Supaya kita itu tahu titik kebocorannya ada di mana, atau di sini, atau di sini, atau di sini, atau yang saya curigai yaitu di daerah sini. Cuman sedikit pun tidak ada gelembung yang keluar. Dan ini sudah saya pompa menggunakan kompresor teman-teman ya. Juga saya menggunakan bantuan tabung itu, tabung untuk menyimpan angin di dalam tabung di situ. Tujuannya untuk mencari titik kebocoran pada kondensor ini. Oke teman-teman, langsung kita lanjut ya, siapkan sabunnya dulu. Sekarang sudah saya siapkan sabunnya. Sekarang mau saya coba lagi ya, kasih sabun. Dan ini juga ada air ya nanti untuk membantu membasahi. Saya akan taruhkan sabunnya di jari saya sedikit saja. Bisa tumpah ya. Oke ya, kita ambil sabun sedikit saja, taruh di jari saya, lalu kita oleskan di seluruh pipa yang keluar oli di sini. Apakah ada tanda-tanda keluar gelembung? Masalah di sini keluar oli terus semua ya. Pastinya kalau keluar oli seperti ini, pastinya bocor. Cuman yang saya herani, saya kasih sabun tidak keluar gelembung ya, mungkin lubangnya terlalu halus jadi tertutup oleh oli. Kita bantu kasih sabun dikit-dikit ya, kasih air maksudnya, biar menciptakan gelembung. Sedikit pun tidak keluar gelembung, ini yang saya herani. Padahal tadi malam sudah saya cuci, ini sudah bersih ya, sudah saya cuci.
sudah tidak ada oli, tapi kok basah lagi seperti itu. Saya taruh itu basahnya semakin banyak ya, basahnya seperti itu. Saya taruh itu. Dan sedikit pun tidak ada gelembung, tapi keluar oli. Jadi kalau oli itu tidak bisa dibohongi teman-teman. Oli itu walaupun dia tuh lubang sekecil apapun, oli itu bisa keluar ya. Tapi kalau angin itu nggak kelihatan. Kalau oli itu pasti keluar, walaupun sedikit pun. Jadi ini lubangnya belum ada serambut ya. Jadi untuk mengetahui lubang ini seperti apa teman-teman ya, coba kita pukul-pukul ya. Di sini saya sudah melihat gelembung teman-teman ya, sedikit tapi. Nah ini, nah kayaknya ini ada tandanya. Bisa melihat teman-teman. Sebentar ya, saya diamkan HP-nya. Nah, ini teman-teman ya. Bisa melihat. Jadi harus kita lindungi ya bagian bawahnya, supaya masalahnya fokusnya itu kalau tidak kita lindungi, nah seperti ini teman-teman ya. Jadi mulai dari tadi malam teman-teman ya, saya tidak menemukan. Tapi ini kalau posisi seperti ini tidak mau keluar gelembung teman-teman ya. Posisi mereng seperti ini tidak bisa keluar gelembung. Terus posisinya di atas seperti ini, baru dia keluar gelembung ya, seperti ini. Jadi kita mencari bocor itu sangat-sangat susah. Saya masukkan ke dalam air pun juga tidak keluar gelembung. Ya, saya coba seperti ini ya. Perhatikan. Kalau posisi berdiri kan dia tidak tahu, seperti ini tidak keluar gelembung sama sekali ya. Tapi kalau saya taruh di atas seperti ini, dia keluar gelembung seperti ini. Jadi untuk mencari titik kebocoran itu harus benar-benar jeli ya, untuk harus teliti seperti itu. Sekarang saya tutup dulu kompresornya, saya cabut aja. Sini saya tutup. Jadi untuk nanti lagi ya anginnya ya. Jadi sudah kita temukan bocornya di sini. Jadi langsung saya las saja di sini ya. Jadi saya tidak melakukan penyambungan. Nanti kita cat semuanya setelah kita las ya. Nanti kita gosok semuanya, kita bersihkan menggunakan sikat kawat ya. Nanti baru kita semprot lagi ya. Kita cat, yang penting supaya tidak bocor lagi nantinya. Jadi karena di sini sudah saya temukan bocor di kondensor teman-teman ya. Jadi untuk yang di dalam bodi aman ya. Jadi kondensor di dalam bodi aman, masalahnya saya sudah menemukan titik kebocorannya itu ada di kondensor bagian bawah. Dan tadi malam rencana mau yang ke dalam bodi rencananya tidak saya pakai ya. Ternyata bocornya sudah saya temukan ada di kondensor ini. Jadi tetap saya pakai yang di dalam bodi.
Masalahnya saya sudah menemukan bocornya, yaitu di kondensor seperti itu ya. Oke, sekarang langsung proses pengelasan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sudah saya bersihkan ya, warnanya sampai putih seperti ini ya. Ini sudah saya gosok menggunakan besi, kawat besi maksudnya, atau gosokan besi, atau sikat besi bisa, supaya kelihatan seperti ini ya. Jadi catnya di sini terkupas. Nanti tinggal kita cat ulang lagi ya, kita semprot-semprot saja. Yang penting tertutup, dilindungi oleh cat ya. Kalau dilindungi cat itu nanti kena air juga tidak apa-apa lagi, jadi supaya tahan lagi. Dan untuk pengelasan ya, kita siapkan burak ya. Ini burak ini cuman sedikit, ini sering tumpah, tinggal sedikit tidak apa-apa, yang penting masih bisa digunakan. Sekarang langsung kita las saja. Kita panasi dulu peraknya ya, lalu kita kasih buraknya seperti ini, kita bakar lagi supaya buraknya tercampur dengan perak seperti ini caranya. Jatuh. Aman ya, jadi jatuh. Sekarang langsung kita tempelkan yang kita curigai. Kalau bisa setelah kita panaskan, kita gosok lagi ya. Ini mau saya gosok lagi nih, supaya lebih bersih, supaya tidak ada yang melindungi. Kita usahakan menggunakan kita hanya menemukan gosokan besi seperti ini ya, dan ini bisa diambil di tempat cucian piring istri. Kita gosok aja. Nah, ini lubangnya kelihatan sekarang. Lubangnya ada di sini. Setelah kita panasi terus kita gosok lagi, lubangnya kelihatannya, kalau tadi tidak kelihatan. Jadi ini sudah benar-benar bersih. Sekarang langsung kita las saja. Jangan terlalu banyak oksinya, masalahnya kalau banyak oksinya bisa jebol atau meleleh besinya ya. Kalau kurang ya kita tambahkan lagi. Ini oksigennya habis ya, kita tambahkan lagi. Baru saya isi tadi kok habis. Lagi ya, saya isinya. Sudah isi oksigen. Sekarang kita kembali lagi, kita las lagi.
Ternyata nggak mau lengket ya. Kita tambahkan lagi buraknya ya. Oke. Setengah sudah lengket ya. Lengketnya juga rapi, merata seperti ini. Ini ya tadi yang besar ya. Sekarang kita cek menggunakan kayaknya pas ya, pas sasaran yang kita las. Tadi awalnya tidak mau lengket, masalahnya ini besi ya, besi sama perak, jadinya susah banget untuk melengketkan, tapi alhamdulillah sudah bisa lengket. Sekarang saya akan coba pompa menggunakan angin ya. Jadi ini kita pasang ventilnya dulu, dan anginnya saya ambil dari tabung itu ya. Itu masih ada anginnya, tekanannya sekitar 100 PSI. Saya tidak ukur tekanannya. Sekarang kita buka kerannya. Di sana itu kerannya kita buka. Oh ya, yang bagian sini karena di sini bolong ya. Kita las saja dulu. Kita las di ujungnya sini. Sudah ya. Sudah saya las ya ujungnya. Sekarang kita buka anginnya. Sudah saya buka. Sekarang kasih sabun lagi. Kita basahi dulu ya, gunakan air dulu. Setelah kita basahi menggunakan air, sekarang kita kasih sabun lagi. Kita teteskan sabun di tangan kita. Jadi kita tidak mencari kemana-mana ya, masalahnya yang keluar oli cuma di daerah sini aja. Oh masih ya, masih bocor. Perhatikan, sangat-sangat halus bocornya. Saya lindungi biar kelihatan. Masih bocor ternyata ya. Nah ini. Kita tebali saja ya. Kita ulang lagi, kita gosok lagi. Oke, kita tutup lagi. Kerannya sudah saya tutup, manifoldnya saya lepas dulu. Oke, manifoldnya sudah saya lepas ya. Sekarang kita cuci menggunakan air yang sudah kita sediakan. Lalu kita gosok lagi menggunakan gosokan lagi tadi, gosokan panci ya. Kita gunakan gosokan ini, kita gosok seperti ini. Tadi bocornya di daerah sini ya, jadi nanti ngelasnya agak geser ya, kayaknya ngelasnya tadi kurang pas ya.
Pentilnya, oh ada pentilnya ya. Pentilnya mau saya lepas dulu karena di sini ternyata ada pentilnya di ujungnya di sini. Kita lepas saja dulu. Kalau ada pentilnya nggak bisa, jadi harus kita lepas. Jadi nggak bisa rapat ya kalau ada pentilnya di sini. Masalahnya pipa itu kalau kena panas itu ngobos ya. Sudah saya lepas ya pentilnya. Sekarang tanpa pentil. Sekarang kita coba dilas sekali lagi. Jadi kita campurkan buraknya lagi ya, buraknya sama yang pertama kita panasi dulu. Sekarang sudah ada buraknya, kita panasi lagi. Usahakan burak sama peraknya bercampur. Sekarang sudah saya tarik ke sini ya. Sekarang kita tes lagi menggunakan angin lagi. Kita pasang lagi ventilnya ya. Jadi kita kalau punya tabung seperti ini enak teman-teman ya untuk pencarian bocor. Kita buka. Nah, sekarang tes lagi menggunakan sabun lagi. Kita jos dulu ya. Mudah-mudahan sudah selesai. Jadi ini ya, gede ya tambalannya. Tadi rata, sekarang gede. Udah. Ya Allah, ya Allah. Tumpah lagi buraknya temannya. Jadi buraknya tumpah terus. Sekarang kasih sabun lagi. Mudah-mudahan sudah aman. Oke, sudah aman, sudah tidak bocor lagi ya. Nah, sudah aman, nanti kita perhatikan ya. Biarkan agak lama, apakah biasanya kalau dia bocor halus sedikit pun pasti dia mengeluarkan gelembung ya. Walaupun cuma sedikit. Walaupun cuma sedikit itu lama-lama juga bisa menghabiskan freon. Kita biarkan agak lama ya. Tunggu apakah masih ada gelembung. Kita kasih air sedikit-sedikit lah. Kita usah menggunakan air supaya yakin.
Kita biarkan dulu apakah masih mengeluarkan gelembung. Kita tunggu saja. Nanti kalau misalnya sudah tidak mengeluarkan gelembung, langsung kita semprot menggunakan cat. Sepertinya sudah aman ya, sudah tidak ada bocor lagi sepertinya. Oke ya, sudah tidak ada bocor. Jadi ini sudah aman ya, sudah bisa dipakai lagi. Sekarang kita proses pengecatan, langsung kita cat saja. Jadi sebelum kita melakukan pengecatan, kita flashing dulu aja supaya bersih olinya ya. Kita potong dulu di sini. Kita lakukan flashing dulu, setelah kita flashing baru kita cat. Kita potong ya. Tadi saya las masalahnya di ujungnya di sini. Sebetulnya itu tadi malam tuh sudah ketemu teman-teman, ini bocornya. Setelah saya cek ulang menggunakan sabun ternyata tidak ada. Saya rendam lagi tidak ada. Dan baru sekarang saya ketemukan bocornya. Dan tadi saya diamkan ya. Kok tiba-tiba banyak olinya yang di sudutnya, padahal tadi malam itu sudah saya cuci yang kena oli itu, jadi sudah tidak ada sisa-sisa oli. Ternyata setelah saya diamkan keluar lagi oli lewat di situ lagi. Jadi benar memang bocornya ada di situ ya. Setelah saya panasi ternyata bocornya juga gede teman-teman ya, karena dia ada tagarnya. Jadi bocornya sedikit. Oke, sekarang kita lakukan flashing dulu ya. Kita flashingnya ya seperti ini saja. Kita hidupkan lagi. Kita nyalakan lagi anginnya seperti ini ya. Lalu kita buka seperti ini. Nah, ini sudah keluar semua nih olinya ya. Kita cari aja alurnya ke sini. Jadi miring-miringkan seperti ini supaya dia keluar semuanya olinya. Oli ini bisa menyumbat di bagian oli ini, bisa mengganggu ya. Sekarang mau saya hidupkan lagi. Ini ya. Kita tutup lagi ya. Jadi olinya biar keluar semuanya.
Jadi tadi malam itu saya tidak menggunakan tabung pompanya, langsung menggunakan kompresor. Ternyata selang manifoldnya meledak ya, langsung pecah selang manifoldnya. Jadi nggak tahan selang manifoldnya. Jadi tadi saya langsung beli lagi selang manifold yang baru. Masalahnya yang tadi malam sudah pecah, tidak bisa digunakan. Ini banyak lah ya anginnya lah ya. Wah, ini bisa nyumbat di bagian kapiler ini. Yang penting tidak ada air ya. Tuh ya olinya ya. Saya akan panaskan seluruhnya supaya biar keluar semuanya olinya. Panas ya. Sekarang setelah kita panasi, keluarkan lagi. Oh, ada airnya ya. Sekarang langsung saya pompa dari kompresor saja. Dari tabung kayaknya kurang kuat anginnya, jadi langsung saya ambil dari kompresor. Sekarang kita tutup ya sampai kita nggak tahan tekan, lalu kita lepas. Biasanya kalau dilakukan di dalam bodi juga seperti ini. Nah seperti ini ya, jadi lebih kenceng anginnya. Jadi kalau seperti ini benar-benar bersih anginnya, olinya, jadi tidak ada sisa-sisa oli lagi. Seperti ini ya.
Jadi flashing kondensor itu penting ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, apabila melakukan isi freon, jangan lupa kondensornya di flashing supaya dinginnya lebih bagus ya, supaya tidak terganggu nanti saat proses pendinginan. Kalau kita sudah ngisi freon lalu masih ada yang bocor, itu rasanya kayak merasa kita itu gagal servis ya, seperti itu. Memang benar gagal servis, masalahnya saat kita isi freon ternyata ada masalah seperti itu, seperti ini. Oke, sekarang kita lakukan pengecatan. Oke, sekarang sudah dipanasan ya. Jadi kita gunakan pilok warna ireng hitam. Langsung kita semprot aja. Jadi yang tebel-tebel nggak apa-apa ngecatnya, supaya terlindungi, supaya tidak bocor lagi nanti. Oh iya kah? Kenapa mesin cucinya? Oh. Itu aja. Dari pagi. HP-nya kadang tak tinggal di dalam. Saya bilang anak saya, bang nanti kalau ada om mesin cuci baiki, saya bilang gitu. Ini omnya enggak datang. Iya ya. Mungkin nanti ya, Kak. Habis ini nanti tak tempat sampai. Jadi untuk mengecatnya ini yang tebal-tebal ya, yang tebal saja, supaya apa? Supaya terlindungi dari air.
harus harus teliti untuk mana yang belum kena cat, kita cat lagi. Jadi cat ini untuk melindungi panas teman-teman ya, supaya untuk melindungi air supaya tidak kena air. Setelah kita cat menggunakan ini, masih ada lagi untuk melapisi yang bagian luarnya, yaitu kita menggunakan anti goresnya ya, supaya tidak mudah tergores, tidak mudah terlupas. Jadi yang terakhir kita gunakan clear seperti ini, dan ini tahan panas. Hasilnya lebih mengkilat, juga lebih awet. Oke sahabat YouTube ya, seperti itu tadi cara memperbaiki kondensor yang bocor halus. Lalu bagaimana kita nangani supaya kondensor ini awet ya. Jadi kita cat ulang supaya kondensor ini nanti tidak mudah kena tagar lagi ya. Jadi supaya lebih awet. Dan nanti untuk selanjutnya, karena ini kipasnya sudah tidak ada, nanti kita belikan kipas, kita tambahkan kipas ya, atau kita kasih kipas-kipas bekas tidak apa-apa, yang penting kipasnya masih bagus. Atau nanti kipas yang di atas saya pindah di bawah ya, supaya kita tidak terlalu merogoh kantong ya. Jadi yang penting kulkasnya bisa dipakai lagi. Ini posisi dipanasan teman-teman ya. Oke, terima kasih, mungkin sampai di sini dulu untuk sedikit pengalaman ini buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya apabila menemukan kasus yang sama seperti itu, dan seperti itu tadi cara nanganinya ya, kita cek yang betul-betul lubang itu. Kadang itu kita jangan sampai tertipu dengan kebocoran ya. Kadang itu kelihatannya nggak bocor tapi itu bocor ya, ternyata bocornya sangat kecil banget ya, sangat kecil hingga tidak bisa dilihat dengan mata seperti itu. Juga tidak bisa diraba, masalahnya dia bocornya terlalu halus. Jadi caranya ya seperti itu tadi, kita gunakan sabun, gunakan air dan apa saja yang penting bisa untuk mendeteksi kebocoran ya. Mulai tadi malam saya mencari bocor ini tidak menemukan, baru sekarang ini terpecahkan ya. Jadi saya itu perbaikan itu kalau belum menemukan kasusnya, karena itu freon habis pasti ada bocor teman-teman ya. Jadi kalau misalnya masih ada freon, mungkin ya kita tambah saja freonnya seperti itu. Mungkin yang saatnya freonnya habis seperti itu. Jadi apabila freon itu sudah habis betul ya, sudah sedikit pun tidak ada sisa, jadi kita cari kebocoran seperti itu. Jadi cari betul-betul seperti itu tadi cara mencarinya. Kita teliti menggunakan apa saja, yang penting kita bisa menemukan bocornya seperti itu. Dan kita bisa, ini saya cek menggunakan sabun apa saja tidak bisa, ternyata oli itu tidak bisa ditipu teman-teman. Apabila ada bocor pasti oli itu akan keluar melalui bocor, walaupun sekecil apapun oli itu akan tembus ya, akan keluar seperti itu. Jadi kalau angin kadang tidak bisa keluar, tapi oli bisa keluar seperti itu. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu untuk sedikit pengalaman ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengalaman buat teman-teman semuanya, dan terima kasih yang sudah hadir di hari ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu dapat notifikasi setiap saya upload video terbaru, dan like apabila Anda suka, dan share and comment. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.